ya di antara jalan dan fursah kesempatan seorang mendapatkan surga adalah dzikru al-maut, mengingat kematian. Maka tidak salah kalau dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa orang yang banyak mengingat kematian maka dia akan waspada dalam hidupnya. Artinya satu orang yang dia ingat akhirat maka dia tidak akan mendustai dirinya. Ucapannya akan sama dengan perbuatannya, karena memang kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang hamba dianggap berdusta idz lam tatasawwa baina qawlihi wa fi'lihi, jika tidak sama antara ucapan dan perbuatannya. Ucapannya ingin masuk ke dalam surga, tetapi perbuatannya kadang-kadang dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin ke surga. Makanya dalam hadis Ubadah ibn Samit ketika dipersaksikan 5 persaksian seorang mukmin, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun. Jadi meyakini surga benar dan neraka adalah benar, dan orang yang yakin bahwa surga dan neraka benar maka dia akan berpengaruh kepada amalan kehidupannya. Dia tidak akan menjadi orang yang tidur kalau malam lelap tanpa mengingat atau tanpa berusaha untuk beribadah malam atau meninggalkan berdoa dan yang lain. Tapi seseorang ya dengan dia mengingat kematian, bahwa dia akan dihisab dan dia akan dibangkitkan, akan menjadikan pengaruh yang kuat bagi dirinya sehingga dia akan merubah sikapnya. Oleh karena itu, ketika kita membaca misalnya dalam surat Ar-Rahman, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan, bahwa setiap yang ada ini akan binasa. Seluruh yang ada akan binasa. Artinya kematian sendiri sebetulnya dia adalah makhluk. Maka dari itu ada riwayat yang sahih dalam hadis bahwa nanti di antara surga dan neraka dijadikan kematian seperti seekor kambing yang besar, kemudian disembelih di antara keduanya. Lalu kata Allah, la mauta abada, tak ada kematian lagi setelah ini. Dan dikatakan kepada penduduk surga, khuludun ma fiha, dan kepada penduduk neraka, khuludun ma fiha, kekalah kalian di dalamnya. Begitu juga penduduk neraka. Maka begitu mereka mendengar yang seperti ini, menangislah ya, dengan sejadi-jadinya, hatta tanqati'u dumu'uhum, sampai habis air matanya, thumma tasilu min ainihim dama, lalu mengalir dari mata-mata mereka penduduk neraka air mata darah. Dan begitulah dalam tafsir surat At-Taubah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menceritakan bahwa mereka yang seperti ini, la tanfiru fil har, janganlah kalian pergi di saat perang, di saat panas. Maka dikatakan, inna nara jahannam asyaddu harra, sesungguhnya neraka jahanam lebih panas bagi kalian kalau kalian mengerti dan tahu. Oleh karenanya, menangisnya mereka air mata darah, hatta law kana sufun, sekiranya ada satu kapalnya, itu lajarat, niscaya dia akan berlayar di atas tangisan air mata darahnya penduduk neraka, menunjukkan begitu dahsyatnya. Ketika kita tahu bahwasanya kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu dia tidak akan kekal atau dalam keadaan fana, maka harusnya setiap kita mengerti dan faham bahwasanya ya kematian dan kehidupan dia adalah fitnah atau ujian. Ya, kalaupun kita misalnya memahami bahwa hal tersebut adalah demikian, maka seharusnya akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu kata Allah. Yang Allah menjadikan kematian dan kehidupan, ya, dia sebagai ujian buat kita sekalian, dan dijadikan hidupnya kita ini diberikan fitnah dan ujian supaya apa? Supaya tahu dan dibedakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, manakah orang yang baik amalannya. Katanya adalah akhlasuhu wa aswabuh, orang yang paling ikhlas dan orang yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di ayat yang lain Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Kata Allah, katakanlah bahwasanya malakul maut yang diberikan oleh Allah ya tugas untuk mencabut nyawa kalian.
Artinya, malakul maut diberikan oleh Allah tugas untuk mencabut nyawa, termasuk juga nyawa setiap kita dan nyawa siapa saja yang ada, seluruhnya dicabut oleh Allah SWT melalui malakul maut, dan itu akan terjadi pada setiap yang bernyawa. Oleh karena itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang hidup pasti dia akan mati. Dalam satu peribahasa, ya peribahasa Arab tentunya, dikatakan atau dalam syair katanya, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilu. Sungguhnya kematian ibarat pintu, tiap orang pasti akan memasukinya. Wal mautu ka'sun wa kullu nasi syaribuh. Dan kematian ibarat ka's atau semacam gelas atau juga ina yang setiap orang dia akan meminumnya, dan dia ambil gelas ini untuk meminumnya. Maka dia adalah memisahkan dua ruangan, pintu dunia dengan pintu akhirat. Oleh karena itu, dialah Allah yang berkuasa atas segalanya di saat kita wafat. Bahkan Nabi mengingatkan, innar ruha idza qubid tabi'ahul basar, sungguhnya kedua mata ketika ruh dicabut diikuti oleh pandangan kedua mata. Disebutkan dalam ayat di surat Al-Anfal, walau tara iyatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu, kata Allah Ta'ala, dan sekiranya kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa mereka orang-orang yang kafir. Ayat ini sebagai pengingat orang yang kafir, yang munafik, yang mulhid, yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala, seluruhnya akan dicabut nyawanya. Dan itu kalau dilihat mengerikan, sangat amat mengerikan. Tentunya hanya orang yang akan merasakan, dan kita ketika melihat hanya bisa menyaksikan. Oleh karena itu, ayat yang sudah sering kita dengar, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wajudilalah di bagian ayat ini adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang gurur, yang memperdayakan, sebuah kesenangan yang melalaikan. Inilah yang jangan sampai kita sebagaimana orang-orang yang terlupakan dengan dunia, padahal banyak riwayat dan juga peringatan dari Allah yang menunjukkan kita tidak boleh terpedaya dengannya. Bahkan saudaraku dirahmati Allah, ketika Allah berfirman dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, seorang tidak tahu apa yang akan dia usahakan ya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan dia pun tidak tahu di negeri mana dia akan meninggal. Ada kalanya dia, ya katakanlah orang Jawa meninggal di Sumatera, atau orang luar Jawa meninggal di Jawa, dan seterusnya.